Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak soleh-soleha, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih, pelajaran 3 tentang sholat bagi orang sakit. Dan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang sholat dengan cara duduk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat bermanfaat. Amin. Nah anak-anak, pernahkah kalian melihat orang yang sholat sambil duduk atau sambil berbaring? Nah, apakah kalian tahu mengapa orang-orang itu melakukan sholat seperti itu? Jadi, orang yang sedang sakit itu memperoleh keringanan dalam melaksanakan sholat. Karena sholat itu hukumnya fardu, maka wajib dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dan Allah memberikan keringanan bagi orang sakit untuk sholat dalam keadaan sebisanya atau semampunya. Jadi jika tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Jika duduk pun tidak mampu maka boleh dengan berbaring. Nah, lalu bagaimana cara sholat dengan duduk atau berbaring? Kalian bisa simak ya penjelasan Miss, yaitu tentang sholat dengan cara duduk. Allah itu mewajibkan umat Islam sholat 5 waktu selama akal dan pikirannya masih normal. Ketika tidak bisa berdiri, boleh sholat dengan cara duduk. Seperti Rasulullah SAW bersabda yang artinya, saya Imran bin Husain sakit wasir. Lalu saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara melakukan sholat, maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, hendaklah dengan duduk, dan jika tidak mampu, juga maka dengan berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, kita boleh sholat sambil duduk atau sesuai kemampuan kita. Jangan sampai meninggalkan sholat dengan alasan tidak mampu berdiri karena sakit. Nah, anak-anak, berikut ada tata cara sholat dengan duduk sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menghadap kiblat dan berniat sholat fardu sambil duduk. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan atau takbiratul ihram, dilanjutkan membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan salah satu surah dalam Al-Quran. Yang ketiga, ruku dengan meletakkan tangan di lutut atau dengan menundukkan kepala. Yang keempat, i'tidal dengan mengangkat kedua tangan dengan kepala yang ditegakkan. Yang kelima, sujud dengan cara membungkukkan kepala dan badan. Yang keenam, duduk tahiyat awal atau akhir dilakukan semampunya. Dan yang ketujuh, sholat diakhiri salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Nah, ini adalah contoh gambar orang tua yang sholatnya tidak kuat berdiri, jadi boleh sambil duduk. Nah, itu penjelasan tentang sholat dengan cara duduk. Nanti kalian bisa lihat kembali ya pada buku fikih halaman 36 sampai halaman 37. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini kita akan mengerjakan soal latihan, yaitu yang pertama soalnya sholat fardu hukumnya adalah. Kemudian yang kedua, orang sakit yang tidak bisa berdiri dan duduk boleh sholat dengan. Ya, kemudian yang ketiga, selain orang yang sakit, sholat sambil duduk juga boleh bagi. Nah, nanti kalian kerjakan ya. Dan kumpulkan, kalian tulis di buku tulis, hasilnya dikumpulkan ke Google Classroom. Jangan lupa sertakan namanya. Baik anak-anak, sekian sudah pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Miss Aufa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, selamat mengerjakan.